Kami satu dari jutaan keluarga Indonesia yang berhasil mewujudkan mimpi kami. Dengan perencanaan yang matang dan sadar akan pentingnya mitra andalan untuk membantu kami, Manulife menemani kami jalani hidup penuh makna dengan perencanaan dan tujuan keuangan yang tepat. Tadi ini udah aku cek, tapi kayaknya kamu cek lagi deh yang sebelah sini namanya. Adalah sebuah anugerah yang tak ternilai saat mimpi terwujud diiringi senyum dan tawa bahagia. Ketika upaya kami berbuah kebahagiaan. Mah, Pa, makasih ya udah kasih aku pendidikan yang terbaik. Aku jadi makin percaya diri. Dan aku dapat promosi. Ini semua pasti berkat doa dan dukungan dari Mama Papa. Nanti kita rayain ya. Pokoknya Mama harus masakin masakan kesukaan aku. Iya sayang, pasti. Papa, Mama bangga sama kamu. Ya kan? Begitupun dengan kami. Menjalani hidup dengan tenang dan penuh percaya diri. Terima kasih dok sudah merawat anak kami dengan sangat baik. Sama-sama ya Pak. Saya permisi dulu. Ya, terima kasih. Ya. Apa? Terima kasih. Terusin dulu ya. Jejak harapan seiring tangan memegang erat menghantar masa depan tanpa lelah untuk miliki hidup lebih berarti karena dia begitu berharga bahagia untukku. Perjalanan indah kami selalu jadi andalan dalam setiap langkah kehidupan dan tahu kapan harus mengandalkan Manulife. Saksikan lebih banyak lagi kehidupan keluarga Indonesia yang berhasil mewujudkan mimpi dan aspirasinya, serta hidup penuh percaya diri bersama Manulife. Kini dan nanti. Karena dia bahagia. Jangan jadi agen asuransi. Kalau kamu sudah bosan keliling dunia, income kamu sudah tidak terbatas. Kalau kamu sudah bisa bantu orang lain dan jam kerjamu fleksibel. Kalau pekerjaanmu sekarang bisa diwariskan. nah kalau udah dapat itu semua, gak usah jadi agen asuransi ya. Jika belum, Selamat pagi teman-teman semua, langsung dari London. Saya ingin menyambut teman-teman pengundang dan undang IBOS pagi hari ini. Saya berharap dapat segera bertemu dengan teman-teman baru dan bertumbuh dan berkembang bersama Manulife Indonesia. Selamat menikmati sesi IBOS bersama host dan pembicara yang luar biasa. Semoga Anda mendapat manfaat dan segera bergabung bersama keluarga besar Manulife Indonesia. Enjoy! Halo, selamat pagi para teman-teman kita semua.
Bapak dan Ibu semua, dalam acara kita yaitu Business Opportunity Seminar dalam serial Jangan Jadi Agen Asuransi. Nah, hari ini kita kedatangan 2 orang wanita yang sangat luar biasa, yang cantik dan sangat bersemangat. Untuk itu kita akan saksikan yaitu salah seorang ibu rumah tangga yang sangat luar biasa, yaitu Astuti. Oke, tadi kita sudah saksikan yaitu profil dari Astuti. Berikutnya kita akan juga melihat seorang wanita yang cantik luar biasa, yaitu profil dari Yuanita. Oke, apa kabar Astuti? Luar biasa. Luar biasa. Lagi semangat dan happy banget. Kelihatan dari wajahnya ya. Kalau Yuan gimana kabarnya? Selamat pagi Pak Tamrin. Selamat pagi, apa kabar? Baik, luar biasa. Baik. Oke, Bapak Ibu semua, kita sudah kedatangan 2 orang yang luar biasa ini. Ayo kita sekarang cari tahu siapa sih sebenarnya mereka ini. Astuti, sebelumnya di Manulife kan ya, sebelumnya di Manulife itu sebenarnya apa kegiatannya? Sebelum di Manulife saya ibu rumah tangga, ya ibu rumah tangga. Waktu mau gabung masih 1 anak, mengandung anak kedua, ya. Tapi ibu rumah tangga yang nggak ada pembantu, nggak ada supir, tapi banyak acara. Kenapa? Karena saya banyak jualannya. Jadi saya ada jualan kartu Natal, kartu Lebaran, stationery, terus jualan aksesoris, jualan kaos, apa aja saya jual. Banyak sekali. Apa yang lu mau, gua ada. Wah, luar biasa. Oke, ibu
banyak jualannya. Sekarang gimana Yuan? Sama, aku ini backgroundnya ibu rumah tangga. Anak sudah 3 waktu itu, jadi kegiatan aku sehari-hari itu di rumah ngurus anak, lalu drop anak ke sekolah, lalu ngopi sama teman-teman, ngopi cantik ya, lalu shopping, pulang ke rumah ngurus anak lagi, begitu aja setiap hari. Oke, teman-teman semua, kedua ini luar biasa ya, dengan background yang sama, seorang ibu rumah tangga, dan dimana kesibukannya juga luar biasa. Tapi kita mau nanya nih, dari mana ceritanya kok mereka bisa mau jadi agen, gimana kisahnya? Kalau Aswis ini gimana kisahnya? Kok bisa gitu dengan tadi jual ini, jual itu, jual ini, kok bisa kecantol dengan jadi asuransi, gimana ceritanya? Jadi gini, saya tuh diajarin sama mama saya, itu menancap bener di kepala saya, 1 jam kamu tuh harganya berapa. Jadi mau kerja apa aja, nggak peduli level, nggak peduli judulnya apa, yang penting 1 jam menghasilkan berapa. Jadi dari semua pekerjaan yang saya coba, dari jualan sepatu, kartu, terus jualan plastik, ya semua saya hitung per jamnya itu berapa, dan capeknya luar biasa tapi dapetnya tuh kok biasa-biasa aja. Nah terus saya lihat di majalah itu kayaknya wah top income di mana di Indonesia, top 1 kok agen asuransi. Nah terus saya bilang, wah ini income-nya gede banget ya, apa bener nih bisa setahun dapat segini. Terus kalau saya simple, kalau dia bisa ya saya pasti bisa lah. Itu aja. Jadi saya langsung bilang sama suami, saya jadi agen asuransi aja. Terus suami harus bilang, terus dia bilang, siapa yang kamu prospek? Ya saya bilang nanti orang yang di mall kan banyak Jakarta. Saya bilang gitu. Jadi saya datang sendiri tuh ke Manulife di Roxy Mas waktu itu. Oke, jadi teman-teman ada istilah nih yang keren dari kenapa join di asuransi, the time is money. Jadi Astuti ini benar-benar memanfaatkan yang namanya time is money. Karena dalam bahasa India, how much is your time per hour? Begitu ya? Oke, kalau Yuan sendiri, boleh dong share kenapa kok bisa di asuransi? Oke, jadi sebelum saya menikah, saya kerja jadi karyawan 9 to 5 ya. Jadi saya lulus kuliah S1, lalu pas menikah dan dirumahkan, saya agak-agak merasa down sedikit karena kok saya tidak menghasilkan apa-apa. Kok lulusan kuliah saya tidak dipakai seperti itu, saya tidak bekerja dan hanya di rumah saja. Jadi itu sebenarnya sudah terpendam lama gitu loh. Lalu kebetulan ini Bu Astuti ini kan manajer saya. Waktu itu kita ketemu dan beliau ini bilang, Yon, kamu ngapain aja? Aku bilang ya ngurus anak aja. Bosen nggak? Ya bosen sih, aku bilang gitu. Lalu hanya 1 kata dia keluar, kamu mau nggak join tim saya? Dan saya rasa tim saya bakal lebih semarak kalau ada kamu. Itu yang saya ingat. Saya bilang, boleh juga ya. Lalu saya nanya prosesnya seperti apa dan saya bisa menyanggupi, maksudnya proses training seperti itu. Oke, tapi saya ada satu secret loh. Yang mereka sebenarnya ketemunya dan gimana kisahnya. Sekarang kita jujur aja ya. Jadi, emang kenal sebelumnya? Enggak. Saya tahu ketemunya di mana coba? Di Bali. Ya, di Bali. Sebenarnya yang kenal itu suami-suami kita. Jadi suami dia itu kenal sama suami saya, itu aja. Jadi mereka meeting, kita bengong di luar, gitu kan. Dia lagi duduk-duduk di luar nungguin para suami meeting, terus saya nyapa dia kan. Hai, kenalkan nama saya Astuti, ya kan. Saya dari Manulife. Jadi saya tuh kebiasaan Astuti Manulife. Dia langsung jawab, asuransi ya? Jangan tawarin saya asuransi ya. Saya sudah banyak. Karena sudah banyak beneran waktu itu. Premi saya udah besar-besar. sudah cukup. Terus saya bilang sama dia, siapa yang mau nawarin kamu beli asuransi? Saya bilang gitu. Jangan cuma bisa beli ya, tapi nggak tahu isinya. Terus jadi dia jutek, saya juga jutek. Jadi lucu banget tuh. Terus dia kipas-kipas. Panas. Panas banget. Saya sendiri juga nyuekin dia gitu loh. Saya pikir ini orang ya gitu. Awalnya. Jadi sebenarnya jutek-jutekan lagi itu ya berdua ya. Dan saling nggak kenal ya. Oke, terus Yuan sendiri kok jadi mau kan katanya, bagaimana tuh yang dirasa kok jadi mau ya diajak ke asuransi? Oke, jadi ada satu momen kita tetap berhubungan setelah di Bali, lalu akhirnya saat itu saya pindah ke Jakarta. Setelah itu pindah balik ke Jakarta, lalu di situ ditelepon lagi sama Bu Astuti, diajak bicara gimana, mau coba gak datang ke acara bos, ya. Jadi ya oke,
Saya pikir, oh ya saya ada waktu nih, pas jamnya semua. Datanglah saya ke acara bos, lalu bersama dengan suami saya. Lalu kita duduk dengerin kan tentang profil Manulife, tentang bagaimana sistem komisi, cara kerjanya. Sebenarnya yang pede dulu dan yakin itu suami saya. Betul. Jadi suami saya bilang, bagus juga, kayaknya saya bisa banyak belajar dari sini. Kalau boleh saya tambahkan tuh suaminya tuh nanyanya bukan cuma kantor. Jadi dia lihat sekelilingnya, orang-orangnya gimana. Oh ternyata rohaninya bagus ya. Oh ini kehidupan orangnya baik-baik ya. Terus santun bla bla bla. Jadi dia merasa yang luar biasa buat saya ya, impresi pertama itu, wow kok serius banget gitu ya. Ngeceknya tuh sampai yang kualitatif. Jadi nggak cuman gedung, nggak cuman oh bagus income-nya gede kuantitatif, no, tapi kualitatif juga. Dan waktu mereka datang kembaran waktu itu pakai baju pink, itu saya inget banget ya. Ya pink, ya kan, ada bunganya gitu kan. Saya pikir, semua orang biasa-biasa, dia ini kayaknya paling serius gitu kan ya. Saya pikir, wah ini penyemarak tim bener. Makanya dia selalu saya sebut sebagai penyemarak tim gitu ya. Ada hal yang luar biasa teman-teman, di mana kedua wanita yang luar biasa ini suaminya semua sangat mensupport, betul ya Bu ya? Oke, tadi Astuti bilang the time is money. Sebenarnya money seperti apa sih yang Ibu pikirkan? Sebesar apa gitu? Saya waktu itu nggak terlalu muluk-muluk ya, tapi karena fokus saya itu untuk anak, jadi saya masuk karena memang anak saya yang pertama itu sekolahnya tuh tidak sesuai dengan yang saya mau, ya kan. Terus saya suruh suami berhitung, seandainya kita punya 3 anak dengan kualitas sekolah segitu, saya harus dapat income berapa. Suami saya kan pintar ngitung ya, jadi dihitungin. Nah saya merasa jualan ini nggak cukup, jualan itu nggak cukup. Terus kalau mau cukup waktunya harus sampai malam, gempor gitu, nggak keburu tenaganya. Nah satu-satunya jalan saya pikir, wah ini asuransi, ini income-nya gede. Nah kalau saya bagi dengan 5 jam, 6 jam saya kerja, pas nih per hour-nya keren gitu. Makanya saya pilih asuransi. Saya nggak pikirkan orang bilang susah ya, jualan asuransi itu susah gini-gini. Bagi saya nggak, cuman ketemu orang kok, ketemu cerita, apa susahnya ya kan? Pokoknya kita happy, kita edukasi dia, mau baik, nggak mau ya nggak apa-apa, toh uang dia gitu kan ya. Jadi saya happy banget nih di pekerjaan ini, nemunya pas gitu. Oke, jadi teman-teman maksudnya time is money itu benar-benar berarti bagi Astuti, bukan gitu ya Astuti? Iya, dan juga kan saya anak 3. Saya itu pemimpi besar, jadi saya tuh kepingin tiap anak bisa dapat 1 properti, bisa dapat 1 mobil, bla bla. Padahal dulu mobil 1 aja nggak ada, ya kan? Rumah aja nggak ada, gitu ya. Tetapi saya berhitung, kalau income-nya segitu dalam setahun, dalam sekian tahun saya pasti bisa. Itu aja, saya berhitungnya dari sana. Iya, saya yakin Astuti punya keinginannya itu how much is your time power. Sekarang kita tanya dengan Yuan. Kenapa coba Iwan? Sama apa duit atau gimana nih? Beda ya. Beda. Kalau saya jujur waktu pertama kali memutuskan diri jadi agen asuransi karena memang saya mau membeli produk itu sendiri untuk keluarga, untuk suami saya. Jadi saya mau belajar mengerti produk itu, jadi saya pas beli nggak salah lagi karena sebelum-sebelumnya salah beli terus. Nah, jadi sejalannya dengan waktu, prioritas saya belum duit waktu itu, belum income. Karena saya membeli, karena saya ingin belajar. Lalu setelah saya masuk, confirm keluar kode agent, Bu Astuti suka one on one, artinya mentor, motivasi saya, kita meeting berdua ya. Jadi saya di challenge sama Bu Astuti, kamu mau dapat income berapa? Duit waktu itu belum tujuan, tapi tetap saja kalau dapat duit kita cewek happy ya. Gitu. Jadi waktu itu saya di challenge dengan angka segini. Oke, ternyata dalam 3 bulan. Angka berapa tadi? Angka ya, sebut ya. Oke. Angka berapa? Waktu itu 10 juta. Tahun 2012. Di challenge 10 juta. Bulan pertama. Iya. Bulan dari agent baru. Oke. Iya. Lalu saya jalanin, ternyata dalam 3 bulan itu sudah tercapai.
Jadi 10 jutanya atau lebih 10 juta? Ya lebih lah, lebih. Dan pokoknya saya puas banget dan happy banget. Karena tiba-tiba cek rekening kok, duitnya lumayan ya gitu loh. Lalu saya balik lagi, kita meeting lagi kan, emang setiap minggu kita ketemu. Yohan, gimana ke depan? Kamu udah nyaman bekerja sebagai agent? Saya bilang ya, karena kok saya suka dengan ritmenya, yaitu ketemu orang, menolong orang. Artinya kita kan menjual proteksi ya, jadi kita menolong orang secara nggak langsung. Jadi kalau dia sakit, dia membeli proteksi rumah sakit, kan bisa tercover seperti itu. Jadi kalau saya simpulkan, Yohan ini adalah kenapa join adalah sebenarnya ingin tahu produk dulu gitu ya. Produk, kemudian jatuh cinta dengan produk, mengerti produk, tuh ketemu dengan seseorang yang hobinya uang, duit ya. Akhirnya di challenge ya, untuk mengejar 10 juta, tapi hasilnya ternyata lebih dari 10 juta. Saya yakin ini tipikal Astuti ini pasti akan men-challenge lagi, betul? Iya, saya doublein. Berapa lagi? Saya doublein. Jadi dari 10 ke 20. Terus dari 20 dia bisa mencapai, saya bilang dari 20 ke 40. Saya bilang gitu. Naik terus. Double aja. Dari 10 ke 20, 20 ke 40. Jadi 40 ke 80. Nah, tapi waktu di 40 itu dia bilang, saya mau jadi pegawai bank aja sambil nyambi waktu itu, entah di bank apa saya lupa ya. Terus saya bilang, soalnya dia bilang kalau mau mencapai ke 40 kayaknya nggak mungkin. Terus ya saya omelin loh. Saya bilang gini, ya drakornya diberhentiin, nanti 40-nya pasti tercapai. Drakor apaan? Drama Korea. Drama Korea. Tadi nggak disebutin, tapi sebenarnya pas nyambi pas jadi ibu rumah tangga ya drama Korea ada di dalamnya. Ibu-ibu pasti mengerti ya. Iya, drama Korea. Oke, jadi sekarang udah di-challenge terus ya. Tapi gini, katanya kan nggak selalu ada mulus dong dalam kita memberikan informasi ya, jualan kepada klien pasti ada juga penolakan, betul ya? Oh iya, pasti. Saya mau nanya nih, pernah dong ditolak? Oh sering. Pernah ya? Pernah dan sering. Gimana ngatasinya dan gimana perasaannya? Kalau saya itu awalnya itu yang paling berat waktu ditolak sama saudara, orang yang kenal banget. Saudara, teman dekat itu yang paling nyesek ya. Tapi saya ini orangnya memang cuek, jadi tidak terlalu banyak mikir. Terus karena teman dan saudara itu banyak di Surabaya, saya kan stay-nya di Jakarta. Terus di Jakarta tuh banyak yang nggak kenal. Jadi mulailah saya minta dikenalkan orang yang nggak kenal aja. Jadi saya tuh enteng, you mau oke, you nggak mau ya nggak apa-apa. Jadi nggak ada ilfeel, hard feeling, nggak ada gitu loh ya. Santai aja. Tugas saya cuma nyampein, kamu mau beli boleh, nggak beli juga nggak apa-apa. Toh ini buat keluarga kau kan, bukan aku gitu. Tapi saya yakin ya teman-teman yang di rumah juga pengen tahu, setiap orang kan pasti punya perasaan ngedrop dong. Oh iya. Betul nggak? Ya. Nah, Astuti gimana ketika ngedrop, menghandle gimana? Gini, ya saya pernah sampai nangis, terus saya juga saya merasa, ini kok nggak closing, terus ini orang kok gini banget gitu kan ya pernah. Ya saya sampai berdoa sama Tuhan, masa sih saya tuh nggak bisa dikasih closingan lagi, ya ampun saya ini butuh duit banget, ini anak 3, biaya besar ya kan. Terus mimpi saya tuh kan gede gitu kan, jadi kok dilihat-lihat itu kan kayaknya masih jauh gitu loh, jadi tapi saya tuh ngasih limit. Saya boleh bersedih, nangis lah, mau apa, berderai-derai terserah. Tapi dulu nggak boleh lebih dari sehari. Oke. Sehari aja. Terus mundur sampai ada salah satu ibu ya, dia bilang sama saya, kalau BT 15 menit saja. Dalam hati saya, boleh juga ini 15 menit. Jadi sekarang kalau BT 15 menit aja. Seret, minum kopi. Semai lagi. Ya dicoba dulu. Rumusnya 15 menit saja. Oke, kalau Yuan pernah nggak ditolak, terus perasaannya gimana? Terus ya kalau sering. Down, gimana coba? Jadi apalagi waktu baru jadi agent baru ya, tentu kan kita ngomong juga masih belepotan. Tapi ya puji Tuhan, jangan takut, di Manulife itu banyak dibekali training, dibekali bahkan open class untuk mempelajari satu produk gitu loh. Tapi tetap
kita pernah ditolak, lalu down, tapi karena saya tahu gimana mengatasi, saya selalu ke kantor dan mencari ibu ini. Jadi biar disemangati lagi, jadi dibekali lagi untuk maju lagi seperti itu. Wow, jadi pas down teman-teman ya, kantor. kita ini pergi ke kantor, ketemu lagi dengan Astuti. Iya, memang benar. Kalau ke kantor itu, kalau saya jadi leader, kalau ke kantor, sebenarnya kita bete nih, pengennya baper kan, kepengennya. Tapi begitu ada agent datang, waduh, masa saya sendiri itu di depannya agent gitu kan ya. Jadi kadang-kadang kita juga tertolong dengan pekerjaan kita, karena di asuransi ini luar biasanya kita tuh kayaknya didoktrin ya, positive thinking, positif gitu. Jadi kita kayaknya dilatih untuk menjadi orang yang positif. Sangat bagus loh, auranya tuh bagus. Jadi kita sendiri dalam memanage perasaan kita atau apa ya, sedih hati kita itu jadi lebih cepat karena positive thinking tadi. Oke, jadi dengan datang ke kantor maka environment positif didapat gitu ya, maksudnya betul ya? Luar biasa. Baik, sekarang saya mau nanya nih, mungkin teman-teman juga Bapak Ibu di rumah pengen tahu prestasi apa sih yang sebenarnya Astuti pernah dapetin? Karena saya dengar yang sedang jalan-jalan bukan Astuti. Ya. Jadi apanya yang senang dong? Nomor satu pasti kalau di Manulife itu ya nanti ya. Giliran lu nanti. Kalau saya jalan-jalan sih oke ya, saya suka ya dapat. Tapi maksudnya bukan itu yang utama. Suami itu yang paling seneng kalau suruh jalan-jalan. Suami iya. Jalan-jalan. Ya, jadi saya juga terkesan waktu pertama kali saya dapat spouse ya di tahun 2000. Jadi pencapaian 2002, kita kan berangkat di 2003 gitu kan ya. Itu kita ke South Africa, itu main conference-nya saya with spouse. South Africa. Dan waktu itu keren banget memang di Sun City itu ya. Jadi suami juga bilang, wow Manulife ini kalau conference luar biasa ya. Terus dia bilang begini, thank you ya sudah bawa saya ke sini. Dan saya merasa, oh ini something, hadiah yang something banget kan buat dia. Jadi saya merasa saya dapat duitnya oke, buat anak-anak oke gitu kan, kehidupan saya juga berubah, happy, ya? Suami happy gitu kan, ya why not gitu. Ya iyalah, suami mana yang gak bahagia kalau istrinya pinter cari duit seperti ini. Ya kan? Pasti. Kalau bahasa cowoknya gelem duit. Ya, betul ya. Oke, gimana dengan Juan? Apa nih yang dirasakan, prestasi apa yang pernah didapat dan happy banget? Gimana? Karena aku backgroundnya benar-benar ibu rumah tangga ngapa-ngapain, jadi setiap apapun yang aku dapat dari Manulife itu luar biasa. Contohnya waktu first conference ke San Francisco, itu ternyata kok jalan-jalannya mewah banget, berkesan banget, semuanya fasilitas VIP deh gitu. Lalu kalau buat saya juga lagi ada apa ya, aktualisasi diri, artinya setiap kita reward ya, kita apa namanya, kalau suami saya bilang kamu naik turun panggung aja terus di Manulife, artinya dapat reward, misalnya produksi kita lagi besar, pencapaian kita oke, kita di reward dengan piagam ya, kita juga sharing ke agen-agen baru, jadi itu membawa sesuatu yang nggak ada nilainya. Tapi suami hobi jalan-jalan juga. Atau kebalikannya lagi nih, kalau ini kan suami kebalikan, suami enggak jadi. Very unik ya, itu kebalikannya ya. Oke, apa kesannya? Nah ini kan yang Yuan hobinya jalan nih, sama nanya dulu. Kesannya pergi bersama Manulife ke San Francisco, apa yang berkesannya? Yang paling berkesan selain tempatnya? Selain San Francisco-nya? Iya, katanya. Di luar hotel, di luar apa-apanya. Hotelnya gimana? Hotelnya luar biasa, bintang 5. Keren banget. Betul? Manulife selalu keren lah. Kalau hotelnya gila banget. Hotelnya gila banget ya. Gila banget, maksudnya bagus banget. Bagus banget ya. Makanannya luar biasa juga. Semuanya perfect deh. Perfect. Ya. Oke, apalagi katanya nih yang saya dengar teman-teman, Anda cukup bawa koper aja sampai ke kantor Manulife. Ya, selanjutnya kopernya udah sampai di kamar hotel yang Anda tuju. Betul? Ya, itu service VIP yang hanya di Manulife tuh. Itu keren banget. Keren habis itu dia. Ya, mudah-mudahan nanti kalau kita pergi
Woi, kemana? Kayaknya dia akan pergi lagi nih ya. Oh, harus. Harus dong. Tiap tahun harus. Harus ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, apa sih kan teman-teman di sana nih banyak berbeda. Iya, kamu backgroundnya kan mungkin pernah di marketing, kayak Kak Stuti dari pernah jualan, tapi Yuan sendiri belum pernah loh di asuransi ya. Sekarang saya mau nanya nih Kak Stuti, tips apa nih buat teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton kita ini agar mereka bisa, oke lah, saya ambil keputusan gabung bersama Manulife. Apa coba? Jangan banyak mikir, just do it. Itu aja. Kayak saya simple, ya kan? Di Manulife itu trainingnya banyak, ya. Jadi kelasnya apa aja yang lu mau, Manulife ada. Oh, bagaimana jual? Kasih tahu. Bagaimana rekrut? Dikasih tahu. Ngajak orang gitu kan dikasih tahu. Terus, aduh produk ini saya nggak jelas, gimana ya? Ada modulnya. Online lagi, jadi semuanya lengkap. Terus sama orang, nggak usah baper. Di Manulife itu kita diajarin positif terus, ya kan? Orang nolak, nggak apa-apa. Yang rugi bukan kita, yang rugi malah yang nolak. Karena kenapa? Produk Manulife bagus, you nggak mau beli ya nggak apa-apa, gitu kan ya. Jadi enteng aja. So jangan banyak mikir, just sign, gabung dan rasakan conference-nya Manulife. Top banget. Oke, jangan ragu. Kalau Yuan apa nih? Bisa dikatakan ke teman-teman kita nih. Iya, kalau saya bilang kalau kita mau mulai bisnis kan kita harus action ya. Dan ini adalah seperti menjadi agent tuh seperti memulai bisnis sendiri. Karena itu semua tergantung kita bisa kerja, atur waktu kita sendiri, kita mau mimpi setinggi mungkin juga bisa. Jadi jangan takut karena Manulife juga suatu perusahaan yang luar biasa, dia akan membekali kita dengan training-training jadi kita bisa. Oke, baik. Ada kata-kata yang sendiri punya nggak, pantun atau mutiara di dalam Astuti hati ibu? Di mana? Ya, apa yang membuat ibu selalu bersemangat? Kata-kata apa sih yang sudah ada di dalam hati ibu? Saya sukanya di Manulife itu suksesnya bareng-bareng. You nggak sendirian, oke? Jadi just join. Kalau mau sukses kita sukses bareng-bareng. Iya, oke Bapak Ibu, tepuk tangan buat tamu kita semua. Luar biasa. Ya, baiklah teman-teman, kita sudah sampai pada sesi akhir acara hari ini. Dan saya Tamrin Lubis. Saya Astuti. Saya Yuanita. Yuk join Manulife. Sukses bareng-bareng. Jangan beli asuransi kalau lo tahu kapan lo akan meninggal. Jangan deh, jangan beli asuransi kalau lo kebal dari penyakit. Gak perlu beli asuransi kalau kamu dipanggil Tuhan mendadak dan kamu tega biarkan orang yang mengandalkan kamu jadi susah hidupnya. Gak usah beli asuransi kalau lo tega minta uang sama anak cucu lo nanti. Jangan beli asuransi kalau kamu punya teman yang mau minjemin uang saat kamu kesusahan. Jangan jadi agen asuransi kalau kamu sudah bosan keliling dunia. Income kamu sudah tidak terbatas. Kalau kamu sudah bisa bantu orang lain dan jam kerjamu fleksibel. Kalau pekerjaanmu sekarang bisa diwariskan. Nah, kalau udah dapat itu semua, gak usah jadi agen asuransi ya. Jika belum, Bapak dan Ibu pasti sudah berkali-kali mendengarkan penjelasan skema penghasilan bagi agen asuransi, bukan? Tidak hanya dari Manulife, tapi juga dari banyak perusahaan asuransi lainnya. Dan sekarang mungkin Bapak dan Ibu sedang sibuk membandingkan skema yang satu dengan skema yang lainnya. Bingung kan? Pusing? Atau jangan-jangan malah susah ngambil sebuah keputusan? Yang namanya skema penghasilan tidak akan pernah ada habisnya untuk dibanding-bandingkan. Karena apa? Karena tidak apple to apple dan tidak akan pernah apple to apple. Manulife memberikan kemudahan bagi Bapak dan Ibu untuk mengambil sebuah keputusan. Begini, kerja itu bukan hanya soal berapa uang yang kita hasilkan, tapi juga bagaimana uang yang kita hasilkan itu terproteksi dan terakumulasi. Nah, lewat program asuransi kesehatan dan juga pensiun yang disediakan perusahaan bagi agen, tentunya Bapak dan Ibu akan lebih mudah membuat keputusan.
Jadi, mau pilih yang mana? Yang memberikan keamanan akan penghasilan dan kesehatan Anda, atau yang tidak? Rumput tetangga mungkin terlihat lebih hijau, tapi tidak ada yang lebih hijau dari Manulife.